Amitosis dalam sitologi, amitosis juga dikenal sebagai akinesis atau karyosteneus, adalah metode langsung pembelahan sel secara spontan yang ditandai pembelahannya inti sel sederhana tanpa pembentukan kromosom dan tanpa melalui fase-fase atau tahapan-tahapan pembelahan. Mitosis adalah suatu pembelahan sel melalui tahap-tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Tujuan mitosis adalah untuk pertumbuhan regenerasi yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan induk semula. Kemudian yang kedua, interfase. Interfase atau interfase seluler adalah suatu fase dari siklus sel di mana sel yang khas menghabiskan sebagai bagian besar hidupnya. Selama interfase, sel menyalin DNA-nya sebagai persiapan mitosis. Profase adalah tahap pertama pembelahan sel pada mitosis dan meiosis. Proses perubahan yang terjadi pada sitoplasma dan nukleus saat benang-benang kromatin memenjek serta menebal menjadi kromosom. Metafase adalah pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel dengan sentromer melekat atau terikat pada benang-benang spindel. Anafase. Tahap awal anafase, setiap kromatid terlepas dari sentromer sehingga terbentuk kromosom baru yang bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing dan membran sel mulai mengalami penyempiran di tengah. Ada telofase. Telofase merupakan tahapan akhir dari pembelahan sel. Pada tahapan ini, kromosom telah berada di kutub berlawanan. Mulai terbentuk kembali membran inti serta kromosom mulai terurai kembali membentuk kromatin. Selain itu, pada telofase terjadi proses pembelahan sel menjadi dua anakan baru. Pembelahan inti sel di mana anakan terbentuk kembali dari fragmen-fragmen nukleus. Bentuknya sel memanjang akibat peran mikrotubulus non-kinetor. Benang-benang kromatin mulai longgar. Dengan demikian fase karyokinesis yang menghasilkan dua inti sel anak yang identik secara telah berakhir, namun dua inti sel masih berada dalam satu sel. Dan yang berikutnya ada sitokinesis. Sitokinesis adalah bagian dari proses pembelahan sel, yaitu sitoplasma eukariotik. Sel membelah menjadi dua sel anak. Pembagian sitoplasma dimulai selama atau setelah tahap akhir dari pembelahan inti sel dalam mitosis dan meiosis. Selama sitokinesis benang belendong berpisah dan mengangkut kromatid yang digandakan ke dalam sitoplasma, sel-sel anakan yang sudah terpisah. Hal ini untuk memastikan bahwa jumlah dan kelengkapan kromosom tetap terjaga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Umumnya sel-sel anakan merupakan salinan fungsional dari sel induk, kecuali dalam kasus tertentu setelah selesai telofase. Dalam sitokinesis, setiap anak sel memasuki interfase dari meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Meiosis 1 terdiri dari tahapan atau fase-fase, yaitu interfase 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan interkinesis. Profase 1. Dalam tahap ini, membran inti mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil fragmen, lalu terbentuklah gelendong pembelahan. Setelah itu, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom, dan kromosom homolog berpasangan. Selanjutnya, terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Metafase 1. Tahap pembelahan meiosis 1 selanjutnya adalah metafase 1. Dalam tahap ini, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator yang tersusun di atas lempeng metafase. Setelah itu, serat spindel menempel pada dua sentromer di setiap kromosom homolog. Tahap selanjutnya adalah anafase 1. Dalam tahap ini, kromosom homolog akan berpisah menuju kutub yang saling berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong.
Selain itu, di tahap anafase 1 juga akan terjadi reduksi kromosom. Telofase 1. Pada tahap telofase 1, membran inti mulai terbentuk kembali atau disebut juga dengan proses sitokinesis. Sitokinesis sendiri adalah kondisi saat sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Tahap meiosis 2, pembelahan yang terjadi tidak mengalami reduksi. Oleh karena itu, pembelahan meiosis 2 bisa diasumsikan mengalami pembelahan mitosis. Pada awal tahap ini, pembelahan diawali oleh satu sel anak yang haploid menjadi 2 sel anak yang haploid. Proses tahap meiosis ini terjadi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada profase 2. Profase 2 itu dimulai dari pembelahan sentriol menjadi 2, lalu setiap pasangan akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian nukleus akan lenyap, kromatin yang ada di tahap ini masih menjadi kromosom. Tahap kedua ada metafase. Dalam tahap metafase 2, kromosom berjejer rapi pada bidang pembelahan atau ekuator. Setelah itu akan tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya ke arah yang berlawanan. Yang ketiga ada tahap anafase. Benang spindel mulai menarik salinan kromosom. Kromosom berpisah bergerak dari arah kutub yang berlawanan. Kromosom tetap berupa haploid. Tahap terakhir ada telofase 2, yaitu masing-masing kutub memiliki kromosom haploid. Benang spindel menghilang, lalu akan terbentuk 4 inti. Setiap inti memiliki setengah pasang kromosom atau satu salinan DNA. Terakhir, tahap sitokinesis menghasilkan 4 sel baru. Dari proses meiosis 2, bisa diketahui bahwa hasil akhirnya adalah 4 sel baru. Tidak ada pengurangan jumlah sel induk ke anaknya. Itulah yang membuat tahapan meiosis 2 bisa disebut juga dengan proses pembelahan mitosis atau pembelahan non-reduksi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang gametogenesis yang terjadi pada hewan dan tumbuhan. Gametogenesis adalah proses perkembangan sel gamet atau ovum dan sperma diploid menjadi haploid melalui proses, kalau pada hewan itu ada namanya proses spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma yang terjadi di testis. Spermatogenesis dimulai dengan sel gamet primer mengalami pembelahan dan menghasilkan spermatogonium. Setiap spermatogonium yang bersifat diploid akan mengalami pembelahan mitosis untuk menghasilkan satu spermatosit primer atau diploid. 2 sel spermatosit sekunder selanjutnya mengalami meiosis 2 sehingga membentuk 4 sel spermatid yang bersifat haploid. 2 sel spermatid mengalami pematangan spermiogenesis yang membentuk 4 sel spermatozoa yang telah matang dan bersifat haploid. Jadi, spermatogenesis ini menghasilkan 4 sel sperma setiap pembelahan. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di ovarium betina. Oogenesis dimulai dengan sel induk oogonium yang bersifat diploid akan membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian membelah secara meiosis 1 dan menghasilkan satu oosit sekunder haploid yang ukurannya lebih besar dan satu badan polar 1 atau oosit primer yang berukuran kecil. Selanjutnya ada oosit sekunder dan badan polar 1 akan mengalami meiosis 2. Oosit sekunder akan membentuk badan polar 2 yang disebut dengan oosit sekunder sebanyak 2 buah. Satu badan polar 1 dan 2 badan polar 2 yang bersifat haploid mengalami degenerasi, sedangkan ootit akan berdiferensiasi menjadi satu sel ovum atau haploid. Perbedaan spermatogenesis dan oogenesis yaitu spermatogenesis terjadi di testis, oogenesis di ovarium. Spermatogenesis terjadi terus-menerus setiap harinya setelah pubertas. Oogenesis memiliki siklus rutin setiap bulannya setelah masa pubertas atau siklus menstruasi. Spermatogenesis ini menghasilkan 4 sel fungsional berupa sperma haploid. Oogenesis menghasilkan 1 sel ovum haploid dan 3 badan polar yang terdegenerasi atau mati. Spermatogenesis menghasilkan jutaan sperma. Oogenesis menghasilkan 1 ovum per bulan. Spermatogenesis, sel sperma berukuran sama dengan spermatid dan spermatosit. Kalau oogenesis, ukuran ovum jauh lebih besar daripada oosit. Spermatogenesis dimulai dari masa pubertas dan selama hidup. Oogenesis dimulai sejak masa pralahir, pasca pubertas hingga menopause. Gametogenesis pada tumbuhan.
yaitu proses pembentukan gamet jantan dan gamet betina melalui tahapan mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet jantan yang terjadi di kepala sari. Tahapan mikrosporogenesis yaitu sel induk mikrospora akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Sepasang sel haploid akan membelah secara meiosis 2 menghasilkan 4 sel mikrospora haploid yang berkelompok menjadi satu atau tetrat. Setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Selanjutnya ada megasporogenesis. Megasporogenesis adalah pembentukan sel gamet betina pada bunga. Tempat terjadinya megasporogenesis di ovarium. Tahapan megasporogenesis yaitu proses megasporogenesis dimulai dari pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 sel induk megaspora diploid menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid. Pada tumbuhan Angiospermae hanya 1 megaspora yang fungsional sedangkan 3 lainnya mengalami degenerasi. Selanjutnya, satu sel megaspora haploid mengalami 3 kali pembelahan mitosis berturut-turut menghasilkan 8 sel megaspora di dalam gametofit betina. 8 sel tersebut tersusun menjadi 3 antipoda, 2 inti kutub, dan 1 sel ovum, serta 2 sel sinergid. Jadi megasporogenesis ini menghasilkan 1 inti sel telur, 2 sel sinergid, 3 antipoda, dan 2 IKLS atau inti kandung lembaga sekunder. Jadi perbedaan mikrosporogenesis dengan makrosporogenesis atau megasporogenesis nih. Mikro terjadi di kepala sari, sedangkan makro di bakal buah atau ovarium. Mikro mengalami 2 kali karyokinesis, makro mengalami 3 kali karyokinesis. Mikro menghasilkan 4 sel hidup pada meiosis 2, makro menghasilkan 1 sel hidup dan 3 lainnya mengalami degenerasi. Hasil akhir pada mikro berupa buluh serbuk sari dengan 3 inti, yaitu 1 inti generatif 1, 1 inti generatif 2, 1 vegetatif, 1 inti vegetatif. Pada makro, hasil akhirnya berupa kantong embrio yang terdiri dari 8 inti, yaitu 1 ovum atau sel telur, 2 sinergid, 2 inti kandung lembaga, dan 3 antipoda. Demikian pemaparan materi dari saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.